Teman-temanku yang terkasih, salam berhenti sejenak karena hidup membutuhkan jeda. Saya Romo Kristi sore hari ini akan menyampaikan renungan dari Injil pada hari ini, hari Jumat Paskah yang keempat. Dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku yang terkasih, di dalam bacaan Injil tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Rasa saya kita tidak boleh membiarkan hati dan pikiran kita itu terkurung oleh beragam ketakutan. Sudah fisiknya terkurung, pikiran dan hatinya juga ikut terkurung. Contoh orang yang terkurung pikiran dan hatinya oleh ketakutan. Jadi mau melakukan ini sudah mikir dulu, mengko gek ngene, mongko gek ngono. Wah, itu bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Lalu karena terkurung oleh ketakutan, dia tidak lagi mau untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya lebih jelas lagi. Misalnya takut dirasani saat mau berbuat baik. Mau berbuat baik tetapi takut dirasani, terus gak jadi berbuat baik. Takut dihujat ketika mau bertobat. Sudah mau bertobat, aduh tapi nanti saya dihujat teman-teman saya, lalu gak jadi bertobat. Takut galau ketika mencoba untuk saya tak mencoba mencintai orang. Iya, mencintai orang ya, masa mencintai setan ya. Saya tak mencoba untuk mencintai tapi takut galau. Lalu sudahlah, kalau begitu jomblo saja lebih enak gitu, daripada nanti saya tersakiti gitu. Atau takut dijegal orang ketika mencoba untuk peduli dan mengasihi orang lain. Nah, teman-temanku yang terkasih, ketakutan-ketakutan ini bisa membuat kita tidak mau melakukan sesuatu. Jadi badan sudah terkurung di rumah saja, hati dan pikiran juga ikut dikurung oleh berbagai macam ketakutan dan kegelisahan. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hati kita. Maka jalanilah hidup ini dengan rasa percaya. Kalau kita menjalani hidup ini hanya dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan, bukan karena kita percaya, maka ya seperti tadi yang saya katakan. Maka kita harus menjalani hidup ini dengan rasa percaya, yakin bahwa nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai cinta kasih sedang kuperjuangkan dalam langkah laku hidupku. Teman-temanku yang terkasih, mungkin Anda akan bertanya, lah gimana kalau gagal Romo? Kalau terbentur gimana Romo? Kalau sakit gimana Romo?
Kalau hatinya lalu ambyar gimana Romo? Mungkin Anda akan bertanya demikian. Tetapi saya juga bisa menjawab sesuai dengan pengalaman hidup saya. Tentu ini adalah bagian dari mengikuti jalan Tuhan. Di dalam bacaan Injil tadi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kita tahu jalan Yesus adalah jalan salib. Maka kalau kita gagal, kita terbentur, kita sakit, kita ambyar, ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Bukannya lebih menyesakkan berada di dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat kita jadi kaum rebahan saja, yang menikmati rasa nyaman tetapi tidak melakukan apa-apa. Betapa menyesakkan kalau kita tidak melakukan apapun dalam situasi kita sekarang. Kreatiflah. Kreatif itu dari kata creatio, menciptakan sesuatu. Nah, kita bisa menciptakan sesuatu di tengah keterbatasan hidup kita sekarang kalau kita yakin dan percaya. Semoga kita semua tetap memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan cinta kasih meskipun kita terkurung dalam keterbatasan, tetapi pikiran dan hati kita tetap terbuka mengikuti jalan Tuhan.